Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal pada tugas 2 yang telah saya berikan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di antara keenam pernyataan perbandingan di bawah ini, yang manakah yang berbeda di antara pernyataan lainnya? Kalian diberikan 6 buah pernyataan. Pada kasus ini adalah pernyataan yang pertama. Label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Pernyataan kedua, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Soal yang ketiga, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp12.050 per dolar Amerika Serikat. Pernyataan yang nomor 4, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat perpisahan sekolah. Pernyataan yang kelima, saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Pernyataan nomor 6, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Di antara keenam pernyataan tersebut, kita akan coba lihat pada masing-masing pernyataan. Kita mulai dengan pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Untuk pernyataan yang pertama tersebut, dikatakan bahwa label informasi nilai gizi yang mengandung bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Jadi kalau saya buat ini dalam bentuk perbandingan, itu menjadi bahwa setiap 4 keping itu akan ada 100 kilokalori. Ya, sedangkan untuk pernyataan yang nomor 2, kalau kita lihat sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter. Jadi ini 40 km untuk setiap 1 liternya, ya, karena dikatakan per liter berarti itu per 1 liter. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, itu dikatakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp12.050. Jadi ini kurs itu adalah satuan mata uang, ya, itu Rp12.050 per dolar Amerika Serikat. Jadi ini per 1 dolar Amerika Serikat, ya, itu simbol dari mata uang dolar. Selanjutnya yang nomor 4, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang. Jadi saya akan buatkan 4 kue untuk setiap orang. Jadi untuk tiap orang atau tiap 1 orang. Dan nomor 5, saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Jadi biayanya yang dikeluarkan itu adalah 3.500 per jam, ya, per 1 jam. Sedangkan pernyataan nomor 6, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Ya, ini sama juga, 8,5 km per jam. Apakah kalian mampu berlari secepat itu? Ya. Sekarang kita akan melihat yang mana yang pernyataan-pernyataan tersebut yang berbeda, ya. Kalau kita lihat di sini, pernyataan nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 itu semua sama, ya. Itu menyatakan per satuan masing-masingnya. Sedangkan pernyataan nomor 1 ini agak sedikit berbeda karena dia menyatakan 4 keping per 100 kilokalori. Bandingkan dengan pernyataan nomor 2, 40 per 1, pernyataan nomor 3, 12.050 per 1, pernyataan nomor 4, 4 per 1, pernyataan nomor 5, 3.500 per 1, dan pernyataan nomor 6, 8,5 per ini 1 jam, ya.
Jadi yang paling berbeda adalah pernyataan yang nomor 1. Maka kita akan memilih label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Ini adalah pernyataan yang berbeda di antara pernyataan yang lainnya. Demikian untuk nomor 1. Pada soal ini, Hardianto membuat tabel harga buku tulis yang dia temui. Di sini dikatakan bahwa harga buku tulis yang berisi 38 lembar itu harganya adalah 17.500, isinya 10. Buku 58 lembar itu harganya 24.700, isinya 10. Buku yang 100 lembar itu harganya 20.500, tapi hanya berisi 5 buku saja. Kemudian Hardianto membuat tabel ya, jadi banyak buku. Kalau satu itu 1.750 untuk yang 38 lembar, 2.470 untuk yang 50 lembar, dan 4.100 untuk yang 100 lembar. Jadi bagaimanakah cara Hardianto bisa kira-kira membuat tabel seperti ini? Untuk membuat tabel seperti ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu berapakah harga buku itu untuk masing-masing bukunya. Maksud saya, kita harus menghitung dulu berapa harga satuan untuk buku 38 lembar, untuk buku 58 lembar, dan untuk buku 100 lembar. Yang dapat kita lakukan itu misalnya yang pertama, untuk buku yang 38 lembar itu kita akan bagi terlebih dahulu. Jadi untuk buku yang 38 lembar kita akan hitung dulu harga per bukunya, per satu bukunya. Jadi itu adalah 17.500 kita bagi dengan 10 ya, maka harga per bukunya itu adalah nanti 1.750 rupiah. Kemudian harga buku untuk yang berisi 58 lembar itu adalah 24.700 kita bagi dengan 10, itu adalah sebesar 2.470. Selanjutnya untuk buku yang 100 lembar itu sama, jadi kita akan bagi 20.500 kita bagi dengan 5, karena di buku 100 lembar ini 20.500 itu yang isinya 5, jadi ada 5 buku seharga 20.500. Jadi harga per bukunya tersebut itu adalah Rp 4.100 rupiah ya. Setelah kalian menemukan harga dari masing-masing buku ya, jadi ini per buku, maka kita bisa membuat tabel seperti yang Hardianto buat. Jadi misalnya kalau untuk buku yang 38 lembar, kalau kita beli satu 1.750, ini ya tabel ini. Kemudian kalau kita beli 2, kita cukup mengalihkan 1.750 ini kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 3.500 ya. Untuk kalikan 5 hasilnya nanti 8.750, kalikan 10 hasilnya 17.500 ya, sesuai dengan tabel bursa buku tulis ini. Selanjutnya, kalau mau tahu berapa banyak 12 buku atau satu lusin, itu harganya tinggal kalikan saja 1.750 kalikan dengan 12, yaitu sebesar Rp21.000. Jadi untuk yang buku 50 lembar dan buku yang 100 lembar ini caranya sama, kalian tinggal kalikan sesuai dengan jumlah buku yang kalian beli.
Maka caranya itu adalah yang benar adalah yang ini. Jadi pertama-tama kalian harus menentukan terlebih dahulu harga sebuah buku tulis. Jadi harga per buku tulis itu ditentukan terlebih dahulu dengan cara dibagi seperti ini. Selanjutnya mengalihkannya dengan banyak buku tulis yang kalian inginkan. Semoga dimengerti untuk soal ini. Kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini, kalian diminta untuk membandingkan manakah yang lebih besar antara kecepatan 55 mph atau mile per hour, atau kalau diterjemahkan menjadi mil per jam, atau 80 km per jam. Jadi kalian diminta untuk membandingkan manakah yang lebih besar antara 55 mph atau 80 km per jam. Diketahui bahwa 1 mil itu setara dengan kurang lebih 1,6 km. Untuk melihat ini, kita harus membuat bahwa mereka menjadi satu satuan yang sama terlebih dahulu ya, bukan berbeda seperti ini. mph maupun km per jam ini sama-sama menyatakan kecepatan. Tetapi kita harus mengkonversinya terlebih dahulu bahwa 5,5 mph itu saya akan kalikan dulu dengan 1,6 km ya, agar kita bisa peroleh satuan yang sama dalam kilometer. Ini hasilnya itu adalah 88 km. Sedangkan yang satu lagi itu adalah 80 km. Mereka sama-sama itu sekarang sudah per 1 jam ya, atau saya singkat menjadi nulisnya per jam. Jadi yang lebih cepat tentu saja 88 km per jam ini ya, karena lebih besar daripada 80 km. Jadi yang betul itu adalah ini. Yang lebih besar adalah 55 mph, yaitu setara dengan kurang lebih 88 km per jam. Demikian untuk soal nomor ini. Kita ke soal berikutnya. Pada soal ini diketahui bahwa pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Panggarutan Baru, produksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Jadi kita sekarang, karena pertanyaannya adalah menghitung untuk satu pohon, sedangkan itu yang diketahui adalah untuk setiap 200 pohon, kita harus membaginya terlebih dahulu. Jadi untuk 1.500 liter itu dihasilkan oleh 200 pohon. Ini 200 pohon. Ya, berapa banyaknya karet yang dihasilkan dari satu pohon karet, itu kalian tinggal bagi saja. Jadi 1.500 ini kita akan bagi dengan 200. Itu adalah 7,5 liter per pohon. Jadi untuk setiap pohon karet itu akan menghasilkan 7,5 liter getah karet. Sehingga jika ada 200 pohon, dia akan menghasilkan 1.500 liter getah karet. Jadi yang benar adalah yang ini, yang B ya. Terima kasih. Kita ke soal selanjutnya. Selanjutnya diketahui bahwa jantung tikus berdetak 800 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1.200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Ya, jadi pertanyaannya sekarang, mana hewan yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? 1 jam itu setara dengan 60 menit.
Sekarang kita akan melihat mana di antara ketiga hewan tersebut yang berdetak paling banyak dalam 60 menit. Pertama, kita harus mengubah dulu satuannya masing-masing itu menjadi per 60 menit ya. Karena tikus itu berdetak sebanyak 840 kali. 40 kali itu per 2 menit atau tiap 2 menit. Maka agar menjadi 60 menit ini kita perlu kalikan dia dengan 30 ya. Pemilangnya juga harus kita kalikan dengan 30 agar sama. Maka hasilnya nanti untuk tikus itu adalah 840 kali 30. Itu adalah 25.000 kali per atau tiap 60 menit. Selanjutnya untuk jantung marmut, jadi kita akan tuliskan marmut itu adalah berdetak 1200 kali dalam 4 menit. 1200 kali itu dalam 4 menit atau tiap 4 menit. Sama seperti tadi, karena pertanyaannya yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam, kita harus membuat 4 menit ini menjadi 1 jam, atau saya kalikan dia dengan 15 agar dia menjadi 60 ya. Jadi ini 4 menit ke 15 itu adalah 60 menit. Berapa banyak berdetak itu kita tinggal kalikan 1200 kali 15, itu hasilnya adalah sebesar 18.000 kali. Dan yang ketiga itu hewan kelinci. Dikatakan bahwa kelinci tersebut berdetak 1025 kali. 1025 kali itu untuk tiap 5 menit. Agar menjadi 60 menit, ini kita perlu kalikan dia sebanyak 12 kali. Maka saya juga di sini kalikan 12. Maka hasilnya itu adalah 12.300 kali untuk setiap 60 menit. Sekarang kalian bisa membandingkan manakah yang berdetak lebih banyak di antara ketiga hewan tersebut. Tikus 25.000 kali, marmut 18.000 kali, dan kelinci 12.300 kali detaknya per 1 jam ya, atau per 60 menit. Maka yang paling besar itu adalah tikus. Maka dengan itu kita akan memilih tikus. Kita akan ke soal selanjutnya. Dalam soal ini kalian diberikan sebuah tabel kalori yang terkandung dalam sereal. Jadi kalau ada 50 gram sereal itu mengandung 150 kalori. Selanjutnya 150 gram sereal mengandung 450 kalori. 300 gram sereal mengandung 900 kalori. Jadi begitu seterusnya. Pertanyaannya sekarang adalah Vina makan 75 gram sereal. Berapa kalori yang Vina dapatkan? Kita ketahui bahwa 75 gram ini belum ada di tabel ya. Jadi kurang lebih 75 gram itu berada di antara 50 sampai 150 gram ini. Maka Vina akan mendapatkan sekitar 150 sampai 450 kalori. Berapa tepatnya? Kita akan membuatnya dalam bentuk perbandingan terlebih dahulu. Yang paling mudah untuk menghitung berapa besar kalori dari 75 gram ini adalah kalian memperhatikan tabel ini pada baris kedua. Di sana diketahui bahwa 150 gram itu mengandung 450
kalori. Kalau 75 gram, kita ketahui bahwa 75 gram itu kan adalah setengahnya dari 150 gram. Maka kalorinya nanti juga akan menjadi setengahnya. Berapa itu? Itu kalorinya adalah setengahnya dari 450 kalori. Itu adalah sebesar 225 kalori. Jadi cukup mudah ya, asalkan kalian bisa membaca tabelnya dengan baik. Maka yang benar adalah pilihan ini. Semoga dimengerti. Kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini itu caranya hampir mirip seperti pada soal sebelumnya tentang Vina yang makan sereal, tetapi sekarang diketahui bahwa Rafiq makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Jadi 1000 kalori kalau kalian lihat itu berada di antara 1900 sampai 1500 ini ya. Jadi 1000 kalorinya di sana. Berapa gram sereal yang Rafiq makan? Jadi pasti jawabannya antara 300 sampai 500 gram. Bagaimana cara menghitung soal yang seperti ini? Untuk menjawab soal yang seperti ini, kalian harus membuatnya menjadi sebuah perbandingan terlebih dahulu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, misalkan untuk setiap 300 gram itu akan mendapatkan kalori sebesar 900 kalori. Maka sekarang kalau 1000 kalori, berapa gram yang dimakan Rafiq? Saya misalkan saja sebagai X seperti itu. Sekarang kita akan membuatnya menjadi dalam bentuk perbandingan. Jadi ini 300 dibagi dengan X itu sama dengan 900 dibagi 1000. Ya, kalian bisa bayangkan di sini ada tanda bagi, di sini ada tanda sama dengan, dan di sini ada tanda bagi lagi. Angka-angkanya mengikuti apa yang kalian ketahui. Selanjutnya kita bisa kalikan silang. Jadi X saya kalikan dengan 900 itu menjadi 900X itu sama dengan 300 kalikan dengan 1000. Itu adalah 300.000. Maka X itu atau berapa banyak sereal yang dimakan oleh Rafiq itu adalah sebesar 300.000 kita bagi dengan 900. Kalau saya bagi ini, saya coret nolnya 2, saya coret nolnya 2, kemudian saya coret ini 9, saya bagi dengan 3 ya, maka hasilnya adalah 3, 3 nya ini juga bisa saya bagi 3, hasilnya adalah 1. Maka X itu adalah tersisa 1000 dibagi 3, atau X adalah sebesar 333,3 gram. Jadi banyak sereal yang dimakan oleh Rafiq itu adalah yang ini, 333,3 gram sereal. Semoga bisa dipahami. Kita akan ke soal berikutnya. Pada soal ini diketahui terdapat 4 orang pejalan kaki dengan kecepatan yang berbeda-beda. Rosi itu berjalan 4,8 km tiap 1 jam, Endang berjalan 9,8 km tiap 2 jam, Rosuli berjalan 9,6 km dalam 1,5 jam, sedangkan Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam.
Kalian perhatikan bahwa di sini waktu mereka berbeda-beda ya, sehingga kita akan sedikit sulit membandingkan mana di antara keempat pejalan kaki ini yang paling cepat. Oleh karena itu, kita akan membuat satuannya dalam bentuk yang sama. Saya akan membuatnya dalam bentuk satuan 1 jam ya. Lebih mudah menghitung kecepatannya itu dalam bentuk kilometer per jam atau kilometer per 1 jam. Untuk Rossi, karena diketahui dia sudah berjalan 4,8 km, maka kecepatannya dia adalah 4,8 km per jam. Sedangkan untuk Endang, di sana dikatakan bahwa Endang berjalan 9,8 km itu untuk per 2 jam. Kalau saya tuliskan dalam bentuk per 1 jam atau per jam, jadi kita harus membagi 9,8 ini saya bagi 2. Itu hasilnya adalah 4,9 km per jam. Sini kalian bisa melihat bahwa Endang itu lebih besar ya, lebih cepat daripada Rossi. Tapi kita akan melihat Rosuli dan Rina, berapakah kecepatan mereka. Untuk Rosuli, itu dikatakan bahwa kecepatannya adalah 9,6 km per 1,5 jam atau 1,5 jam. Kalau kita hitung, itu 9,6 bagi 1,5, itu hasilnya adalah 6,4. Jadi kecepatan Rosuli adalah 6,4 km per jam. Wah, lebih cepat lagi ya daripada Rossi maupun Endang. Sekarang kita akan coba periksa untuk Rina. Rina dikatakan berjalan dengan kecepatan 14,4 km itu untuk setiap 2 jam atau dalam 2 jam. Ini kalau saya buat dalam 1 jam, ini 14,4. Ini saya bagi dengan 2. Itu adalah 7,2 km per jam. Sekarang bandingkanlah di antara keempat kecepatan ini dari masing-masing orang. Tentu saja dengan mudah kalian melihat bahwa Rina lah yang memiliki kecepatan paling besar. Ya, 7,2 dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Maka pejalan paling kaki cepat itu adalah Rina. Demikian pembahasan untuk soal ini. Kita akan ke soal berikutnya. Selanjutnya, dalam soal ini kalian diberikan tabel populasi jumlah penduduk 4 kabupaten di Jawa Timur tahun 2006 seperti ini. Kemudian Rima mengatakan bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang rendah adalah Kabupaten Situbondo karena memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Jadi perhatikanlah Situbondo ini. Ya, itu jumlah penduduknya 641.692 dengan luas wilayah 1.639 km persegi. Untuk menghitung kepadatan penduduk per kilometer persegi atau per 1 km persegi, kita harus membagi terlebih dahulu tabel ini pada setiap barisnya, pada setiap kabupaten, sehingga kita tahu berapa kepadatan per kilometer persegi di masing-masing kabupaten. Untuk Kabupaten Banyuwangi, itu karena jumlah penduduknya itu adalah 1.575.086, kemudian luas wilayahnya paling luas ini ya 5.783, maka kepadatannya, kalau saya di sini buatkan satu tabel lagi, kepadatannya itu per kilometer persegi, maka untuk Kabupaten Banyuwangi akan memiliki kepadatan 272,3 penduduk per tiap kilometer persegi, diperoleh dari 1575,86 ini dibagi dengan luasnya.
5.783. Selanjutnya untuk Kabupaten Bondowoso itu jumlah penduduknya 708.683 dengan luas wilayah 1.560. Maka kepadatan untuk tiap 1 km persegi kita akan bagi 708.683 ini dengan 1.560. Hasilnya itu adalah 454,3 penduduk untuk tiap 1 km perseginya. Selanjutnya untuk Jember itu penduduknya 2.298.189 dengan luas wilayah 2.478 km persegi. Maka kepadatan di Jember itu adalah 927,4 penduduk per kilometer persegi. Terakhir untuk Kabupaten Situbondo itu jumlah penduduknya 641.692 orang dengan luas wilayah 1.639 km persegi. Kepadatannya itu adalah 391,5 km persegi. Ya, kalian bisa melihat kepadatan dari masing-masing kabupaten sesuai dengan tabel. Selanjutnya, apakah Situbondo memiliki jumlah kepadatan penduduk yang paling sedikit? Situbondo itu 391,5 kepadatan penduduknya tiap kilometer persegi. Ya, itu bukanlah yang paling kecil atau paling sedikit, karena yang paling sedikit adalah Banyuwangi. Banyuwangi itu kepadatan penduduknya 272,3 orang per kilometer persegi. Meskipun jumlah penduduknya banyak pada Kabupaten Banyuwangi, tetapi luas wilayahnya juga besar ya, sehingga penduduknya tidak menjadi terlalu padat. Maka salahlah apa yang dikatakan Rima bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang rendah itu adalah Kabupaten Situbondo, karena yang benar adalah Kabupaten Banyuwangi. Baiklah, kita akan ke soal terakhir. Pada soal ini diketahui bahwa dalam sebuah uji coba bibit padi unggul, Pak Jendra mendapatkan hasil 1.500 ember gabah pada lahan yang luasnya 200 are. Jadi kalau saya tuliskan di sini itu 200 are. Ya, satu are itu adalah 100 meter persegi. Itu akan menghasilkan 1.500 ember gabah. Sedangkan pernyataan selanjutnya, berapa ember gabah yang Pak Jendra dapatkan jika bibit tersebut diuji pada lahan dengan luas 2 are. Jadi hanya 2 are sekarang. Lebih sedikit daripada 200 are. Pertanyaannya adalah berapa ember gabah ya, bukan gajah. Gabah. Saya misalkan saja sebagai X ya, kita belum tahu nilainya. Untuk menyelesaikan ini, kita akan membuatnya menjadi sebuah perbandingan bahwa 200 itu dibagi dengan 2 itu haruslah sama dengan ini ya, 1.500 dibagi dengan X. Kita bisa kalikan silang, jadi 200-nya akan saya kalikan dengan X, hasilnya haruslah sama dengan 2 kali 1.500, yaitu 200X itu sama dengan 2 kali 1.500 adalah 3.000 ya. Maka X itu adalah 3.000 dibagi dengan 200. Saya coret nolnya 2, saya coret nolnya 2. 30 dibagi 2, ini 2 ya. Maka X itu adalah 15
ya. Artinya Pak Jendra itu akan mendapatkan 15 ember gabah ketika dicobakan pada lahan yang luasnya 2 are. Maka yang benar adalah ini ya, 15 ember. Demikian seluruh pembahasan soal kita pada tugas 2. Semoga kalian bisa memahami semua penjelasan saya dan tetaplah semangat belajar. Terima kasih.